Viruses are on device. Selamat siang Bu Almira, terima kasih sudah datang. Iya, Nah, sebelumnya karena di sini saya akan menemani Ibu untuk bercerita dan berbincang terkait keresahan Ibu selama menyusui. Boleh saya perkenalkan diri dahulu? boleh Bu. Baik, nama saya Dian Safira Sayuza sebagai konselor gizi Ibu hari ini. Menjadi ibu baru pasti penuh tantangan dan tidak mudah ya Bu. Iya Bu. Saya senang mendengar apa yang Ibu katakan tadi dan saya merasa akhir-akhir ini tuh khawatir gitu Bu terkait ASI saya. Saya tuh kayak merasa ada yang aneh terkait ASI saya Bu. Jadi Ibu merasa khawatir dengan kondisi ASI Ibu akhir-akhir ini ya. Saya mendengarnya Bu. Oh ya, sebelum itu saya ingin mengingatkan ya Bu bahwa di sini Ibu bebas bercerita, menyampaikan keresahan dan tidak nyamanan Ibu selama menyusui. Tidak ada yang salah maupun benar karena di sini saya akan mendengarkan dan mendampingi Ibu. Kita akan cari solusinya bersama-sama ya Bu. Alhamdulillah saya lega mendengarnya Bu. Terkait ASI saya merasa ASI saya tuh agak sedikit lebih seret gitu Bu, atau sedikit gitu. Saya merasa kayak gitu Bu. Kedengarannya cukup mengganggu ya Bu, jadi jumlahnya itu lebih sedikit. Terkait hal tersebut, apakah Ibu mau bercerita lebih lanjut tentang apa yang terjadi? Mungkin hal-hal yang mempengaruhi itu seperti makan Ibu belakangan ini di mana, atau aktivitas Ibu yang mungkin padat dan kekurangan istirahat dan sebagainya mungkin. Boleh Bu, saya menceritakan dulu ya Bu awalannya. Kan saya pada bulan awal saya biasa aja memberikan ASI kepada anak saya. Dia pun lebih tenang, tidak rewel. Nah, memasuki bulan kedua, anak saya tuh jauh lebih rewel dan ASI menyusu aja gitu Bu, lebih sering menyusu. Saya merasa ini ada yang salah dengan ASI saya, apakah ini lebih sedikit atau lebih seret gitu Bu. Jadi meskipun Ibu udah meningkatkan frekuensi menyusuinya, menyusui lebih sering, anak Ibu itu masih sering rewel seperti belum puas gitu ya Bu, masih lapar. Sepertinya memang ada yang berbeda dari biasanya ya Bu. Iya Bu, dan saya juga akhir-akhir ini merasa cepat lelah dan memang ya Bu ya. Makan saya tuh sering telat Bu. Saya juga sering makannya mie instan karena jadwal kerja saya tuh padat banget Bu. Saya mendengarnya Ibu. Jadi Ibu itu sebenarnya sangat menginginkan yang terbaik untuk anak Ibu gitu ya. Tapi di satu sisi Ibu kelihatannya juga sedang berjuang gitu untuk menjaga diri sendiri, untuk mempertahankan kewajiban Ibu sebagai ibu dari seorang bayi yang menyusui anaknya, tapi juga sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir yang pasti jadwalnya padat banget itu ya Bu. Rupanya di tengah kesibukan Ibu masih meluangkan dan menyempatkan diri untuk tetap menyusui anak Ibu ya. Itu luar biasa sekali loh Bu. Dan perjuangan Ibu untuk terus menjalankan ASI eksklusif di tengah kesibukan Ibu tuh layak diapresiasi. Oh ya, itu membuat saya penasaran Bu terkait hal tersebut. Kira-kira apa sih yang buat Ibu tertarik untuk berkomitmen menjalankan ASI eksklusif padahal kita tahu jadwal Ibu itu padat sekali? Karena saya tahu Bu, ASI itu penting dan harus diberikan untuk imunitas tubuh bayi saya. Dan saya ingin anak saya tuh tumbuh menjadi bayi yang sehat, cerdas gitu Bu. Saya mengerti sekali dan tepat sekali Bu. Apa yang Ibu katakan itu benar bahwa ASI itu memang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak baik kognitif maupun fisiknya ya Bu, dan itu merupakan tujuan yang indah. Di satu sisi, jadi Ibu tuh ingin anak Ibu itu tumbuh dengan optimal, dengan mendapat ASI eksklusif, tapi walaupun di sisi lain, Ibu sendiri juga kelelahan dan kewalahan dengan jadwal yang padat, bahkan untuk menjaga asupan dan istirahat yang cukup aja tuh susah gitu kan Bu. Iya Bu, itulah yang bikin saya tuh makin lama makin stres Bu. Berdasarkan hal tersebut, boleh saya simpulkan sedikit bahwa itu melihat adanya tanda stres dan kelelahan serta asupan yang tidak optimal. Tentu saja itu memang dapat berpengaruh sih Bu ke kondisi ASI Ibu yang makin seret itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Wah, saya tuh jadi makin takut lah Bu, anak saya tuh nggak cukup untuk minum ASI saya karena kan makin sedikit kan. Iya, saya mengerti. Kekhawatiran Ibu itu sangat valid. Oh ya, sebelumnya kan Ibu ada bilang nih kalau Ibu tuh
jadi sering makan mie instan, pokoknya makan makanan yang instan, terus juga sering makan telat. Berarti kan ibu ini tahu gitu loh ada perbedaan pola makan karena jadwal ibu yang padat itu. Saya jadi penasaran apakah dengan menyadari hal tersebut ibu pernah mencoba gitu untuk memperbaikinya. Dulu sempat buat sih Bu bekal sehat semalam sebelumnya saya bikin, namun pada jadwal saya yang padat itu gampang capek jadinya, jadi saya nggak bikin lagi deh. Saya mengerti. Memang iya sih Bu. Kalau udah banyak aktivitas pulang-pulang itu rasanya pengen tidur aja gitu kan, atau pagi-pagi udah repot sendiri sama urusan kerjaan, pasti nggak sempet lagi mikirin bekal atau sarapan. Tapi dari yang saya lihat tersebut berarti kan ibu pernah mencoba gitu loh, dan saat itu kan bisa tuh hari itu merupakan potensi loh Bu yang bisa dikembangkan, untuk bisa lebih konsisten, yang dapat membantu ibu memperbaiki pola makan tersebut. Iya sih Bu, kalau bisa saya bisa balik ke kebiasaan itu lagi, karena itu kan juga bisa membantu ya Bu. Iya benar sekali Bu. Bicara tentang kebiasaan itu kan, jika bisa nih memulai dengan hal kecil, mungkin hal tersebut masih terlalu sulit mengingat jadwal ibu yang padat tadi. Kalau bisa memulai dari hal yang kecil, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Mungkin bisa dari sarapan sehat kali ya Bu. Saya mungkin tuh bisa membuat roti gandum yang isinya tuh telur gitu, bisa kan Bu? Luar biasa sekali Bu. Apa yang ibu bilang barusan itu memang merupakan langkah kecil yang memiliki dampak yang besar bagi produksi ASI ibu. Selain itu, bisa kita lihat di leaflet ini. Tertera sumber-sumber zat gizi yang penting untuk ibu menyusui, serta hal-hal yang sebaiknya dihindari supaya produksi ASI ibu itu tidak terhambat. Mari kita mulai dari rekomendasi makanan sehat atau sumber zat gizi yang bisa ibu konsumsi untuk menunjang ASI ibu. Yang pertama itu ada makanan pokok atau sumber karbohidrat seperti biasa sih nasi, singkong, tepung-tepungan, jagung, roti. Pokoknya sumber karbohidrat kompleks yang lebih lama dicerna sehingga ibu tidak cepat lapar dan bisa menjaga energi ibu tuh lebih stabil. Jadi ibu tuh nggak gampang kelelahan gitu. Nah, selanjutnya ada lauk hewani. Ya biasa ada ikan tawar, ikan laut, daging putih maupun daging merah. Kalau nabatinya itu ada kacang-kacangan yang merupakan sumber protein. Tentunya dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh dan membantu pembentukan hormon prolaktin yang merangsang produksi ASI, sehingga ASInya ibu itu lebih banyak jumlahnya, lebih lancar keluarnya. Terus ada sayuran dan buah-buahan berwarna seperti ya biasa sawi, apel, jambu, pokat, pepaya dan lain-lain. Itu merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat yang membantu pencernaan dan stamina ibu. Tak lupa pula lemak sehat. Lemak itu tidak selalu jahat ya Bu. Di sini kita bahas lemak yang tidak jenuh atau lemak bayi yang banyaknya di sumber makanan nabati seperti pokat atau santan. Tapi lemak-lemak di hewan juga bagus asal tidak berlebihan. Lemak penting untuk perkembangan otak bayi melalui ASI, juga membantu ibu tetap kenyang lebih lama. Adapun hal-hal yang perlu ibu hindari selagi menyusui, yang pertama itu kopi yang berlebihan. Kafein pada kopi itu kan kita tahu buat kita waspada dan jadi nggak bisa tidur kan, tapi itu juga ngaruh ke ASI. Jadi kalau ibunya minum kopi terus bayinya minum ASInya, bayinya juga jadi susah tidur nanti gitu Bu. Terus makanan yang diawetkan atau makanan instan, nah sebaiknya ibu kurangin dulu makanan instan. Makanan yang asli-asli aja atau yang orang bilang itu real food. Kemudian ada makanan kalengan sama sih. Minuman beralkohol, ibu pastinya tidak minum beralkohol kan, atau selain haram itu juga tidak boleh ya Bu, dan sebagainya. Oh, berarti itu ya Bu, saya baru tahu makanan yang dihindari, terus makanan-makanan yang bermanfaat bagi saya ibu menyusui. Selain itu,
ada baiknya juga kalau ibu juga memperhatikan cairan ibu. Jadi selain ibu bilang tadi langkah-langkah yang ibu bilang buat sarapan atau buat bekal, bisa ditambah dengan membawa botol minum sendiri ke tempat kerja yang bisa ditaruh di meja kerja tentunya, sehingga ibu tuh jadi nggak lupa untuk minum gitu loh. Asupan cairannya terpenuhi, nggak dehidrasi, sehingga produksi ASINya itu juga otomatis lebih lancar gitu Bu, lebih banyak. Iya sih Bu, saya memang suka lupa kali Bu minum Bu. Kayaknya itu cara yang bagus sih Bu, membantu sekali. Iya, juga terkait keluhan ibu yang jadwalnya padat dan nggak sempat untuk buat bekal atau sarapan, itu bisa diakali dengan membuat menu yang pengolahannya itu gampang gitu Bu. Nggak perlu lah buat gulai atau rendang yang lama, yang ribet meres santan, yang beningan gitu sayur kan gampang gitu. Atau untuk sarapan bisa dimulai dari roti dan selai aja, tambahan buah tambah bagus gitu kan. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet. Nanti saya juga bisa buatkan rancangkan menu untuk ibu selama 1 minggu, yang bisa ibu buat. Menunya nanti saya buat yang simple, juga nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait bahan makanan yang ibu suka gitu. Nah Bu, bagaimana kalau hal-hal kecil tersebut kita pantau selama seminggu? Terus kita lihat apakah perubahan tersebut mengarah ke yang lebih baik atau tidak. Jika tidak, maka kita evaluasi apakah kira-kira hal apa saja yang menjadi penghambatnya. Oh baik Bu, insya Allah nanti akan saya catat dan saya lihat apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan rasanya tuh saya sangat lega sekali Bu setelah mengobrol dengan Ibu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu. Saya sangat menghargai komitmen dan semangat Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konsultasi hari ini, adakah yang ingin Ibu tanyakan? Rasanya sih sudah cukup ya Bu untuk sesi kali ini. Saya udah ngobrol dengan Ibu, rasanya jauh lebih lega gitu rasanya Bu. Alhamdulillah, saya tahu ini tidak mudah bagi ibu, menjadi ibu baru, banyak sekali tantangannya. Tapi saya yakin ibu bisa. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kepercayaannya Bu. Terima kasih kembali ibu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.